Okay, today I want to discuss about this question. So the question have the P, which has the mass of 25 ton, and it asks us to build the free body diagram of each member and build the internal force diagram of member BFG. So in here we have separated member, and the first member that we want to discuss is the HB member. HB is a two-force member, that's why there are only BX and AX force in the axial. Next, let's see the free body diagram of EF. EF also a two-force member, and here we have theta, which we can get from this equation. So we get theta is 36.87. Next, let's see the free body diagram of the pulley. In this free body diagram, we can conclude that P is equal to 2T. For P itself is 25 ton, which is 250,000 Newton. So T is 125,000 Newton. Next, so here is the free body diagram of member DA. And the last one is for member BG. So this is the free body diagram of member BG. Here we can see the free body diagram of the pulley. In here we can see that there is a normal force here, and it makes the force here is in the center of the pulley instead of this row. By this calculation we can get EF and BY. Now let's calculate the structure from the external force. From this calculation we can get the AX here. Next, we can also get the BX and AY. After we get enough information, we need to draw the internal force diagram. So, let's divide the member into sections. Section A, Section B, Section C, and Section D. The first section is Section A. So, from this free body diagram, we can get the normal force, the shear, and the moment equation. Next, this is the free body diagram of section B. And from this free body diagram, we can get also the normal force, the shear, and the moment equation. So the same with section C, the free body diagram. For the calculation, we can get the normal, the shear, and the moment equation. Also the same with the section D. Here we can get the normal, the shear, and the moment. After we get all the sections A, B, C, and D normal, shear, and moment, now we can draw the internal force diagram. So here is the actual diagram for the member BG. Next is the shear diagram for member BG, and the last is the bending moment diagram for member BG. Okay, I think that's all for me. Thank you for your attention, and my friend will explain about the next question after this. So for problem number 2, we must find the minimum value of x so the truck can climb the hills without slip. This is the problem picture.
first draw the free body diagram. After we draw the free body diagram, we can calculate the normal forces by using sigma Fy equal to 0. As you can see in our paperwork, why there is 6 and because there are 6 tires in the truck. That means there will be a 6 normal force acting on the truck. Then calculate it. We find the normal forces 57.73 Newton each wheel. After we got the normal force each tire, we must find the minimum value of x. We use the equation sigma moment toward A equal to 0. Why sigma moment to A? Because when the sigma moment to A is equal to 0, the truck will going to slip, and then we will find the minimum value of x. After that, calculate it. After we calculate the equation, we find dx is equal to 12.35 meter. So that means the minimum value of x, if the truck is not gonna slip, is 12.35 meter. Jadi saya akan menjelaskan untuk soal nomor 3. Kita mulai dari gambar lengkap dan dimensinya, seperti di sini. Kemudian diketahui diameter hidrolik AC 95 mm, diameter hidrolik DE 105 mm. Itu untuk soal D dan E. Kemudian ada konvensi tanda, Y positif ke atas, X positif ke kanan, dan momen positif secara jarum jam. Yang ditanya adalah A, apa-apa saja two force member pada body ini. B, drive friction terjadi di mana saja. C, free body diagram dari semua member. D, gaya AC dan tekanannya. E, gaya DE dan tekanannya. F, gaya spin di OABD pada badan OABD. Nah, langsung kita jawab saja. Untuk A, two force member ada AC, DE, GH, HJ, dan HI. Nah, mengapa saya bilang begitu? Karena AC, DE, dan GH jelas itu seperti hidrolik, AC hidrolik, DE hidrolik, dan GH juga hidrolik, maka sudah pasti two force member karena hanya ada gaya di ujung-ujungnya, tidak ada gaya eksternal di sepanjang badannya. Nah, untuk kompleks yang cukup membingungkan ini, saya pikir HI dan HJ itu two force member karena batang-batang yang terpisah. HI itu hanya ada gaya di ujung H dan ujung I. HJ juga hanya ada gaya di ujung H dan J. Sementara IF tidak ada gaya karena IF itu adalah satu badan, yaitu EBIFG. JF itu satu badan, yaitu badan beko. Nah, selanjutnya untuk C, mencari free body diagram dari semua member. Nah, ada dua cara menurut saya mengerjakan ini, yaitu pertama dengan intuisi, lalu yang kedua dengan sistematis, ya kan. Namun saya memilih intuisi karena sepertinya lebih benar gitu. Nah, untuk skop, saya mulai dari skop. Jika misalnya kita andaikan skop ini seperti tangan ya. Kalau misalnya tangan kita ini seperti sedang mengambil sesuatu seperti bentuk skop, pastikan bagian luarnya itu dalam hal ini JH cenderung tertarik, tertension gitu antara telapak dan lengan. Nah, kalau misalnya bagian dalamnya seperti tertekan, dalam hal ini F. Namun jika sudah tangan kita yang sedang menyekop sesuatu seperti sudah terkena sesuatu yang kita pegang atau tersentak, maka
gaya-gaya pada dalam dan luar akan jadi terbalik, sebalik dari apa yang mereka sebenarnya. JH akan menjadi tertekan dan F akan menjadi tertarik. Maka dalam hal ini seperti itu. Jika sudah dapat seperti ini, maka kita bisa dapat pada anggota HJ pasti seperti ini. Karena anggota HJ seperti ini, maka pasti titik H itu cenderung tertekan. Maka saya bisa simpulkan bahwa HG itu hidrolik HG pasti tertekan juga, dan anggota HI pasti tertekan juga. Maka dari itu GH dan HI dan F bisa didapat seperti ini di EBIFG. Nah, kemudian saya langsung ke ini dulu, ke whole free body diagram dulu. Nah, jika saya ambil momen di O, maka bisa kita ketahui arah dari CA antara atas kiri atau bawah kanan. Nah, yang paling tepat adalah bawah kanan, karena kalau misalnya atas kiri, momennya tidak sama dengan 0. Nah, jika sudah dapat gaya CA ke situ, maka pada batang AC seperti ini. Maka pada badan OABD seperti ini. Nah, karena badan OABD seperti ini, saya anggap dulu OY dan OX, kemudian BX dan B seperti ini. Jika saya ambil momen di B, maka kira-kira gaya di DE seperti ini. Nah, DE seperti ini, pada member DE seperti ini, maka akan terjadi di EBIFG seperti ini. Anggapan ini nanti jika menurut perhitungan saya semua arahnya hasilnya akan positif, artinya arahnya benar. Kemudian kita akan lanjut ke bagian D, yaitu gaya AC dan tekanannya. Nah, saya mengambil dari free body diagram keseluruhan. Kita tinjau momen di O. Nah, dalam hal ini ada yang agak membingungkan karena AC tidak vertikal maupun horizontal sepenuhnya, melainkan miring. Nah, jika ternyata dia membentuk segitiga, maka hipotenusnya adalah 1,864, CAX adalah CA dikali 1,4 per 1,864, CAY sama dengan CA dikali 1,23 per 1,864. Nah, ini akan saya gunakan sampai seterusnya. Nah, jika saya daftarkan semua momennya, ada momen 20 dikali lengannya 3,95 dikurang CAX dikali lengannya kurang CAY kali lengannya sama dengan 0, maka akan mendapatkan CA sama dengan 97,65 kN. Nah, jika sudah dapat gaya CA, maka untuk mendapatkan tekanannya mudah saja, yaitu gaya tekanan sama dengan gaya per luas penampang. Luas penampang saya pakai rumus 1/4 pi d kuadrat, maka bisa didapatkan tekanan AC sama dengan 13.776,38 kPa. Nah, sebenarnya untuk bagian D sampai situ saja. Namun, dari gambar ini bisa juga dipakai persamaan sigma FV sama 0, sigma FX sama 0 untuk mendapatkan informasi tambahan, yaitu OY dan OX. Pada sigma FV sama 0, gaya IY hanya ada CAY dan OY, maka bisa dapat OY sama dengan 64,44 kN. Untuk sigma FX sama dengan 0 ada gaya minus 20 kN, CAX dan OX, maka bisa didapatkan OX sama dengan 53,34 kN. Kemudian kita lanjut ke bagian E untuk mencari nilai gaya DE. Ini adalah sudah anggota OABD dengan lengan-lengannya, panjang yang dibutuhkan lah seperti itu. Nah, DE juga tidak vertikal maupun horizontal sempurna, membentuk segitiga, yaitu dengan hipotenus 2,55 meter, Y-nya 0,5, X-nya 2,5, berarti DEX sama dengan DE dikali 2,5 per 2,55, DEY DE kali 0,5 per 2,55. Jika saya ambil momen di B, OY sudah diketahui, OX sudah diketahui, AC sudah diketahui, maka pasti DE dapat diketahui. Saya daftarkan semua momennya seperti ini, didapatkanlah DE sama dengan 88,17 kN. Jika sudah dapat gaya DE sama dengan 88,17 kN, maka bisa didapatkan tekanan DE, yaitu dibagi saja dengan luasnya, yaitu 1/4 pi d kuadrat.
dengan D-nya 105 mm, maka dapatlah tekanan DE sama dengan 10.182,45 kPa. Nah, sekarang untuk soal F, yang ditanya adalah gaya-gaya pada semua pin di OABD. Nah, untuk di pin OABD, kan di D sama A itu two force member, berarti satu gaya saja. Untuk O sudah diketahui, D sudah diketahui, A sudah diketahui, berarti tinggal B. Mengambil gambar yang di atas ini, saya ambil persamaan sigma FV sama dengan 0. Ada gaya minus BY, DEY positif, minus ACY, kemudian OY positif. Maka akan didapatkan BY sama dengan 17,29 kN. Dengan persamaan sigma Fx sama dengan 0, ada gaya-gaya minus Bx, DEX positif, ACX positif, dan minus OX. Bisa didapatkan Bx sama dengan 106,44 kN. Maka kesimpulannya adalah gaya di A, yaitu gaya AC, sama dengan 97,65 kN. Gaya BY 17,29 kN, gaya BX 106,44 kN, gaya OY 64,44 kN, gaya OX sama 53,34 kN, gaya D yaitu gaya DE sama dengan 88,17 kN. So this is the discussion for question number 4 of the static structure project. The question is, after reaching the geothermal site, the power generator is lifted from the trailer to its installation location using a crawler crane. If the boom length is 12 meters long and the hook can hold a maximum of 70-ton load, determine the maximum working radius of the crane without causing the crane to overturn. The specifications of the crane is given in the table. Assume the center of mass of the crane is at the red dot on the drawing that is located mid-length of the chain wheel. To answer this question, we must first draw the free body diagram. In this case, the system is the entire crane with the boom assembly, with the weight of the generator replaced by a force acting at the tip of the boom, and the vehicle center of mass located halfway between the chain wheels, shown here with W. The second step is to calculate the weight of the generator. The generator has a mass of 25 tons, and we start by converting it to kilograms and then multiplying that number by the gravitational constant. In this case, it is 9.8 meters per second squared. Next, we want to know the maximum length of the boom before the crane will tip over. To achieve this, the sigma moment of the system must be equal to 0. First, we assume that clockwise rotation will give out a positive result and vice versa, adding up all the moment caused by the weight of the crane itself and the generator. From the information provided, we can determine that the distance of the crane's weight is 2,597.5 mm, and the maximum distance of the generator being 2,597.5 mm plus x, where x is the distance from the tip of the crawler wheel to the generator's center of mass. By plugging in the numbers, we can calculate the value of x, which has a total value of 7,080.18 millimeters. We now know the distance between the tip of the track, represented here by point A, to the generator. Since the question is asking the distance between the generator to the crane's center of mass, all we have to do is add the distance between point A and W, which is given to be half of the overall length of the track. By adding these two values together, we have a final answer of 9,677.68 millimeters as the maximum operating radius of the crane.